Kenalin nih, Dan Morgan. Kelihatannya sih dia cuma sales mobil bekas biasa, ayah idaman dengan jadwal super teratur. Tapi di balik semua itu, ada rahasia besar yang disimpan rapat-rapat. Kehidupannya yang tenang ini cuma kedok. Dan sebentar lagi, semuanya bakal jungkir balik. Keluarganya sama sekali nggak nyangka siapa ayah mereka sebenarnya. Siap-siap, karena petualangan gila akan segera dimulai dari sini. Di rumah, suasananya lagi campur aduk. Istrinya, Jessica, pengen banget liburan spontan. Bosen sama rutinitas yang gitu-gitu aja. Sementara anak-anaknya punya dunia sendiri. Nina, si sulung, lagi galau soal kuliah dan pacarnya. Dan Kyle, si bungsu, ternyata diam-diam adalah seorang gamer pro terkenal di dunia maya dengan nama Killboy. Mereka semua nggak sadar, masalah yang lebih besar lagi sedang mengintai ayah mereka. Malam itu, Dan ngajak Jessica kencan ke taman hiburan buat ngerayain anniversary mereka. Jessica lagi-lagi ngeluh soal hidup mereka yang terlalu datar dan minta sebuah petualangan. Seolah semesta mendengar, sebuah insiden kecil terjadi dan diganggu sekelompok remaja. Tapi anehnya, dia lebih milih ngalah. Padahal insting dalam dirinya udah mulai bergejolak. Ini adalah tanda pertama bahwa masa lalunya mulai mendekat. Keesokan harinya, di tempat yang berbeda, Jessica ketemu sama seorang wanita bernama Gwen di tempat gym. Pertemuan yang kelihatannya biasa aja ini bakal jadi kunci penting di akhir cerita nanti loh. Gwen yang ngakunya pemandu wisata ngasih kartu namanya ke Jessica. Sebuah kebetulan atau takdir yang sudah direncanakan? Kita simpen dulu misteri soal Gwen ini, karena masalah utama baru aja dimulai. Lagi asik belanja di supermarket sambil gendong si bayi Max. Dan tiba-tiba diserang orang asing. Refleksnya gila banget. Dia ngelumpuhin penyerang itu dengan gerakan super cepat dan efisien. Seolah udah terlatih. Siapa sebenarnya Dan Morgan ini? Kenapa dia bisa berkelahi seperti seorang agen rahasia? Kejadian di supermarket ini jadi bukti pertama kalau dia bukan sekedar sales mobil biasa. Panik dan langsung pulang dan ngebongkar tempat rahasianya. Isinya senjata, paspor palsu, dan setumpuk uang tunai. Ini bukan persiapan orang biasa. Dia sadar masa lalunya udah berhasil nemuin dia. Tanpa buang waktu, dia langsung menghubungi kontak lamanya untuk minta dibuatkan identitas baru buat seluruh keluarganya. Pelarian terbesar dalam hidupnya akan segera dimulai, dan keluarganya harus ikut tanpa tahu apa-apa. Misi pertama Dan adalah ngumpulin semua anaknya. Dia nemuin Nina, yang ternyata udah bohong soal kegiatan sekolah, dan Kyle yang bolos kelas buat main game. Dengan marah, dia nyeret mereka semua ke mobil. Terakhir, dia jemput Jessica di tempat kerja, dengan alasan mau ngasih kejutan. Liburan dadakan ke Las Vegas. Jessica seneng banget, tapi dia nggak tahu kalau ini bukan liburan, tapi pelarian dari maut. Baru aja jalan, sebuah mobil van hitam misterius langsung buntutin mereka. Dan dengan skill mengemudi tingkat dewa, berhasil ngecoh para pengejar itu di dealer mobil tempat dia kerja. Dia nemuin alat pelacak di bawah mobilnya dan mindahin alat itu ke mobil lain.
sebuah langkah cerdas yang nunjukin betapa berpengalamannya dia dalam situasi kayak gini. Tapi ini baru awal dari kejaran yang panjang. Di tengah jalan, Dan ngelakuin hal yang bikin keluarganya syok. Dia minta semua ponsel mereka dan ngelemparnya keluar jendela. Alasannya, biar jadi liburan bebas teknologi. Padahal, tujuan sebenarnya adalah untuk menghilangkan jejak digital mereka. Suasana di mobil jadi canggung. Tapi perlahan-lahan, tanpa gadget, mereka justru mulai ngobrol dan tertawa bareng. Mungkin ada bagusnya juga ya. Sementara itu, para penjahat yang dipimpin oleh McCaffrey, si bos besar, udah nyampe di rumah Dan. Mereka sadar kalau targetnya udah kabur. McCaffrey yakin banget kalau Dan, atau yang dia kenal sebagai Sean, belum ngasih tahu jati dirinya ke keluarganya. Dia pun nyuruh semua anak buahnya untuk menyebar dan mencari minivan biru milik keluarga Morgan. Perburuan besar-besaran pun dimulai. Keluarga Morgan berhenti di sebuah hotel buat istirahat. Sialnya, Kyle yang lagi seneng-senengnya jadi gamer terkenal malah foto bareng fans dan nguploadnya ke medsos. Lokasi mereka langsung ketahuan. Gak lama, segerombolan pembunuh bayaran naik motor ngejar mereka di jalan raya dan terpaksa beraksi lagi. Kali ini dengan musik kencang biar istri dan anaknya yang tidur gak curiga. Aksi kejar-kejaran makin brutal. Tembak-tembakan terjadi, tapi Dan dengan santainya berhasil ngabisin para pengejar satu persatu. Bahkan si bayi Max ikut bantu dengan ngasih botol susunya buat ngejatuhin musuh. Puncaknya, Dan sengaja nabrakin motor terakhir sampai mental ke papan billboard dan meledak. Jessica yang kaget langsung bangun, tapi Dan pura-pura bilang kalau itu cuma suara ban pecah. Gila, jago banget aktingnya. Mereka akhirnya sampai di Iowa. Di sana, mereka mampir ke kampus tempat pacar Nina kuliah. Sambil nungguin Nina, Jessica cerita soal masa lalunya sebagai atlet lompat galah yang gagal. Dan juga hampir mau cerita soal masa lalunya, tapi perhatiannya keburu teralihkan sama seorang pria mencurigakan yang ngaku sebagai pebisnis dari Jerman. Insting pembunuhnya langsung nyala. Dan ngajak ngobrol pria Jerman itu pakai bahasa Jerman buat ngetes dia. Jessica kaget. Kapan suaminya belajar bahasa Jerman? Ternyata pria itu beneran pebisnis. Tapi tiba-tiba muncul penyerang lain dari belakang. Duel sengit pun terjadi di dalam lab kampus. Dan yang udah lama nggak bertarung, kelihatan sedikit kewalahan, tapi akhirnya berhasil ngalahin musuhnya. Rahasianya hampir aja kebongkar di depan keluarganya. Di sisi lain, Nina harus nelen pil pahit. Dia mergokin pacarnya, Trevor lagi selingkuh di asrama. Dengan hati yang hancur, Nina ngasih pelajaran ke Trevor sampai cowok itu terkapar. Momen ini justru bikin Nina sadar kalau ayahnya benar. Dan dia mulai ngerasa berterima kasih karena diajak dalam perjalanan ini. Hubungan ayah dan anak ini pun mulai membaik. Perjalanan lanjut ke Colorado sambil istirahat dan ngobrol dari hati ke hati sama Kyle. Dia nantang Kyle main game tembak-tembakan laser. Taruhannya, kalau Dan menang, Kyle harus berhenti main game.
tapi kalau Kyle menang, dan bakal ngedukung hobinya itu. Tentu saja, Dan yang seorang mantan pembunuh bayaran pro dengan mudahnya ngalahin Kyle. Meskipun kalah, momen ini justru bikin hubungan Dan dan Kyle jadi makin dekat. Kyle akhirnya ngerasa kalau ayahnya peduli dan ngertiin dia. Mereka pun berpelukan. Ini adalah salah satu momen keluarga paling hangat di tengah pelarian mereka yang penuh bahaya. Dan sadar, melindungi keluarga bukan cuma soal fisik, tapi juga soal hati dan perasaan mereka. Akhirnya mereka tiba di Las Vegas dan langsung nemuin kontak lamanya, Ogie, buat ngambil identitas baru dan tiket pesawat ke Vancouver. Sementara itu, Nina dan Kyle yang bosen di kamar hotel, diam-diam kabur buat datang ke turnamen game besar. Kyle alias Killboy diundang buat ketemu para gamer pro lainnya. Mereka nggak sadar kalau bahaya udah nunggu di sana. Dan ngajak Jessica makan malam romantis. Dia udah siap buat ngungkapin semua rahasianya. Tapi saking gugupnya, dia malah ngomong pakai bahasa Perancis yang fasih. Jessica jelas bingung dan gak ngerti apa-apa. Di saat yang sama, di turnamen game, Kyle didaulat buat main ngegantiin seorang pro player. Tanpa dia sadar, salah satu anak buah McCaffrey udah ada di antara penonton. Pas Dan dan Jessica balik ke hotel, mereka langsung disergap. Pertarungan brutal terjadi di dalam kamar hotel mereka. Jessica untuk pertama kalinya ngelihat suaminya beraksi. Dia syok, takut, tapi juga takjub. Setelah ngelumpuin para penyerang, mereka sadar kalau anak-anak mereka nggak ada di kamar. Panik, mereka langsung kepikiran satu tempat. Turnamen game HyperX. Setelah nyelamatin anak-anaknya, Dan akhirnya ngaku. Nama aslinya Sean, dan dia adalah mantan pembunuh bayaran pemerintah. Orang-orang yang ngejar mereka adalah mantan rekan kerjanya. Awalnya, Nina dan Kyle malah ngetawain, ngira ayahnya cuma bercanda. Tapi saat mereka ditembaki lagi di tengah kasino, mereka sadar kalau ini semua nyata. Sean ngejelasin semuanya. Dulu, dia direkrut McCaffrey buat ngebunuh para penjahat kelas kakap. Tapi lama-lama, McCaffrey jadi serakah dan dijadiin timnya tentara bayaran. Sean muak dan memutuskan buat kabur. Tentu aja, keluarganya marah besar. Jessica ngerasa dibohongi selama 18 tahun pernikahan mereka. Dia nggak bisa nerima kenyataan ini. Dalam keadaan marah dan putus asa, Jessica nekat menghubungi Gwen, wanita yang dia temui di gym. Dia minta tolong buat kabur dari suaminya. Gwen datang dengan jet pribadi, dan Jessica langsung bawa anak-anaknya naik. Tapi di dalam pesawat, Jessica sadar ada yang aneh dari cerita Gwen. Ternyata, Gwen adalah mantan pacar Sean, dan dia sengaja ngejebak mereka. McCaffrey muncul dan nyandra keluarga Sean. Dia nelpon Sean dan ngancem bakal ngebunuh mereka semua kalau Sean gak mau balik kerja buat dia. Yang lebih mengejutkan lagi, terungkap kalau McCaffrey adalah ayah kandung Sean. Dia kecewa anaknya ninggalin bisnis keluarga mereka. Sean pun terpaksa setuju demi nyelamatin keluarganya. Tapi keluarga Morgan nggak selemah itu. Jessica dengan jeniusnya
ngegunain popok kotor si bayi buat ngelumpuin penjaga. Mereka berhasil kabur dan balik buat nyelamatin Sean. Pertarungan akhir yang epik pun terjadi. Dengan kerjasama tim yang luar biasa, Sean bertarung, Kyle jadi mata-mata lewat drone, dan Jessica ngelawan Gwen. Mereka akhirnya berhasil ngalahin McCaffrey dan seluruh anak buahnya sebagai satu keluarga yang utuh. There you go. Thank you.